Lecusen, selamat datang di ibadah online Lecusen pada hari ini. Dimanapun kalian dan kapanpun kalian menontonnya, mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Dia di atas segala nama, karena Dialah Raja kita, Pencipta kita, Tuhan kita yang hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita sembah Dia.
dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bersamaku, bersamaku, di dalam segala kondisi. Kau bersamaku Tuhan, bersamaku Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua yang ada di rumah. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita ambil sikap kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami masih bisa duduk, masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersekutu melalui online meskipun kita tidak bisa berkumpul bersama. Tapi kami percaya bahwa dimanapun kami berada, saat kami fokus kepada Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan Tuhan mengurapi kami dan menguduskan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami di masa-masa seperti ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, saya akan mengambil kisah yang saya beri judul Kawan Sejati, yang saya ambil di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat ke-13 sampai ke-37. Di sini adalah kisah di mana Daud dikejar-kejar oleh Absalom. Teman-teman, kawan yang sejati adalah kawan yang dia tidak meninggalkan kita di saat keterpurukan kita, di saat masalah kita, di saat masa-masa suram dalam kehidupan kita. Teman sejati adalah teman-teman yang selalu mendukung kita, yang selalu mendorong kita dan membuat kita bangkit dari keterpurukan kita. Daud dikhianati oleh Absalom. Anaknya sendiri mengkhianati Daud, teman-teman. Di dalam kisah ini, dalam perjalanan pelarian Daud bertemu dengan orang-orang yang setia dalam kehidupannya. Ada 600 orang yang setia dalam kehidupan Daud yang kita sudah baca di dalam 2 Samuel 15 ayat yang ke-13 sampai ke-27. Di situ teman-teman bisa melihat ada 600 orang yang terdiri dari orang Kreti, orang Gad. Ada 600 orang yang setia kepada Daud, termasuk pengawal raja dan Itai. Teman-teman, ada satu nama yang muncul yang terlihat kesetiaannya, yaitu Itai. Saat Absalom mencoba menangkap dan membunuh Daud melarikan diri dari istana raja. Dia kehilangan tahtanya, dia juga terancam nyawanya. Antara hidup dan mati dia tidak tahu, karena dia dalam pelarian, teman-teman. Dan Itai adalah satu orang yang muncul, tokoh yang muncul. Dia adalah orang Filistin. Itai adalah orang yang setia kepada Daud. Dia adalah orang baru yang datang ke kerajaan Israel karena pelarian dia. Karena dia dikejar-kejar di Filistin dan dia akhirnya pindah ke
Israel dan diterima, dan dia setia kepada Daud. Di saat Daud pergi dari tahtanya, Ittai salah satu orang yang mengikuti Daud. Di saat Daud tahu Ittai mengikutinya, Daud meminta Ittai untuk tinggal di istana, untuk mengabdi di Absalom yang akan menjadi raja, yang akan merebut tahtanya. Tapi apa yang dilakukan Ittai? Ittai menolaknya. Di ayat 21, di situ Ittai mengatakan bahwa demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku Raja, dimanapun Tuanku Raja ada, baik hidup maupun mati, disitulah hambamu juga ada. Kesetiaannya bukan demi Daud, tetapi demi Tuhan. Ittai benar-benar menaruh hidupnya untuk Daud. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Daud, Ittai ada di situ. Dimanapun Daud berada, Ittai ada di situ. Ittai benar-benar menaruh hidupnya untuk Raja Daud. Dan Daud tahu bahwa kejadian yang menimpa dirinya bukan begitu aja, tapi itu karena akibat dari perbuatannya di saat dia mengambil Batseba dari Uria. Daud menyadari itu. Kesetiaan 600 orang yang setia kepada Daud bersama dengan Ittai itu adalah gambaran Tuhan yang setia kepada kehidupan Daud. Meskipun Daud berbuat dosa, membuat suatu kesalahan dalam kehidupannya, Tuhan tetap setia kepada Daud. Dan itu menjadi gambaran dalam kehidupan kita juga. Meskipun kita sering jatuh bangun dalam dosa, meskipun kita sering melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan, Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tetap menolong kita. Tuhan tetap memberi jalan keluar dalam setiap masalah kehidupan kita. Tuhan setia dalam kehidupan kita. Teman-teman, kawan-kawan yang setia juga, itu adalah kawan-kawan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Meskipun kita salah, kawan itu tidak akan meninggalkan kita begitu aja. Tapi kawan sejati itulah yang akan membenarkan hidup kita. Saat kawan itu tahu kita salah, dia tidak meninggalkan kita begitu saja, tapi dia menegur kita dan menolong kita memperbaiki kesalahan kita untuk menjadi lebih baik. Itu adalah kawan sejati, seperti Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menempatkan teman-teman sejati di sekitar kita. Jadi saat kita mengalami satu masalah yang besar dalam kehidupan kita, jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa bahwa beban ini berat dan kita tidak mampu. Ada orang-orang setia, teman-teman setia, atau saudara-saudara yang setia yang Tuhan tempatkan ada bersama dengan kita. Jangan pernah merasa sendiri, karena ada mereka. Terlebih Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu mendengar setiap curahan doa kita. Jadi jangan pernah merasa sendiri saat kita mengalami suatu masalah, teman-teman. Karena ada Tuhan dan teman-teman sejati yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Daripada kita mengeluh, fokus kepada masalah kita, mari kita merubah fokus itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang selalu mendukung kita. Jadi di saat kita lemah, kita bisa bangkit karena ada mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang setia menemani kita untuk kita bisa bangkit kembali dari keterpurukan kita. Seperti kisah Daud, ada 600 orang bersama dengan Ittai dan pengawal kerajaan yang sangat setia kepada Daud. Itu adalah menunjukkan kesetiaannya. Dan kita bisa juga Daud bisa melewati masa itu. Kita juga pasti akan bisa melewati masa-masa keterpurukan kita, karena ada dukungan doa dari orang-orang yang setia kepada kita, dan ada Tuhan yang terus menguatkan kita. Terus, saya tidak tahu apa yang sedang kalian alami, teman-teman. Saya benar-benar gak tahu apa yang sedang kalian hadapi sekarang. Tapi pesan saya pada saat ini adalah, kalian gak sendiri, karena ada Tuhan bersama dengan kamu. Dan ada juga orang-orang setia, teman-teman yang Tuhan tempatkan ada di sekitarmu. Dan ada keluarga yang menolong kamu. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa bahwa kamu menanggung semua beban ini sendiri.
Carilah teman-teman yang sejati di sekitarmu dan curahkan itu. Cari jalan terbaik. Andalkan Tuhan di dalam setiap masalah yang ada. Kita gak akan pernah sendiri. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami saat ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan terus menempatkan orang-orang yang setia dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga Tuhan bisa menjaga mereka, biar mereka terus ada menolong kami ya Tuhan. Dan kami lebih percaya lagi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Engkau yang setia, Engkau selalu bersama dengan kami. Setiap beban yang ada dalam kehidupan kami percaya Tuhan juga menanggung itu bersama dengan kami. Beban itu tidak terlalu berat karena Tuhan juga membantu mengangkat kami. Tuhan, terus kuatkan kami untuk kami mengambil setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, seperti Raja Wali yang terus terbang tinggi. Meskipun badai menerpa kami, bukannya kami lemah, tapi kami semakin terbang tinggi lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Amin.